Assalamualaikum Bu Nilam. Selamat Waalaikumsalam. selamat Waalaikumsalam. siang. Nah, selamat siang juga. Gimana nih kabar Bu Nilam hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih Bapak loh. sehat kan? Alhamdulillah sehat juga. Terima Ya, kasih loh Bu Nilam sudah hadir pada sesi siang ini. iya, Pak. Oke, kita mau ngobrol nih Bu Nilam ya. Nggak lama lah, sebentar aja. Apa nih kira-kira yang mau Ibu Nilam sampaikan pada sesi kali ini? Eh, jadi yang ingin saya coba diskusikan sama Pak Tresna hari ini adalah jadi saya punya masalah, Pak. Saya punya masalah. Jadi Oke. di sekolah ini saya termasuk salah satu guru yang dipercaya oleh atasan saya. Dipercaya dalam arti ketika ada kegiatan apapun di sekolah itu, beliau sering sekali menugaskan itu ke saya gitu. Hampir di setiap kegiatan itu saya selalu dilibatkan. Sebenarnya di satu sisi sih, saya senang ya karena itu berarti atasan mengakui kompetensi saya gitu. Atasan mengakui bahwa memang saya bisa, bekerja dengan baik, saya bisa membantu beliau di sekolah. Tapi di sisi lain ada kalanya saya kerepotan juga Pak membagi waktu. Jadi, antara saya harus ngajar, kemudian saya harus melakukan tugas tambahan di sekolah, plus saya juga tentu butuh waktu untuk diri saya sendiri, untuk keluarga gitu ya Pak ya. Tapi karena yang namanya tugas tambahan ini selalu saya lagi gitu. Nah jadi kalau saya mau tolak saya nggak enak gitu karena biar bagaimanapun itu kan tugas saya gitu untuk menerima tugas dari atasan. Itu Pak Oke, kira-kira. oke Bu Nilam. Jadi Bu Nilam ini mau ngomongin sekitar beban kerja yang menurut Bu Nilam agak jadi lebih berat gitu daripada yang lain ya Bu ya. Iya, iya betul. Jadi Bu Nilam jadi kerepotan gitu. Gitu. Ya, seperti itu Bu Nilam ya. Padahal kan Ibu Nilam sendiri kan sebagai guru kan ada tugas tugas utamanya kan mengajar kayak gitu. Terus juga mungkin di rumah dengan keluarga. Jadi waktu istirahat atau me time-nya itu agak terganggu gitu Bu ya. Iya, ya sebenarnya sih kalau kalau cuma me time terganggu, saya masih nggak apa-apa ya. Tapi ketika ini berlangsung terus-menerus, ya lama-lama jadi kayak kok saya lagi gitu. Sementara saya tahu teman-teman saya juga bisa kok kalau misalnya memang ditugaskan. Tapi ternyata enggak nih, saya terus aja yang ditugasin. Ya, berarti. Oh ya berarti ibaratnya Bu Nilam tuh dipunyai sebenarnya dari pimpinan tuh memberikan kepercayaan lebih kepada Bu Nilam seperti itu ya Bu Nilam ya. Iya sih, Pak. Oke Bu Nilam, kita cuma punya waktu nggak lama nih, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, namun tentu dari sesi singkat ini kita berharap ada sesuatu yang kita hasilkan. Nah, kira-kira Bu Nilam ini pengen pengen apa yang didapatin dari percakapan atau sesi kita kali ini? Saya pengen dapat solusi. Ini kira-kira saya harus melakukan apa? Karena kalau untuk jangka pendek sebetulnya ini nggak masalah. Tapi saya pikir ketika ini berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang, saya khawatir justru lama-lama sayanya yang malah jadi tidak optimal, atau saya khawatir justru saya malah lebih emosional dalam menanggapi hal ini gitu. Jadi saya kepengen solusi sih Pak. Berarti solusi ya. Jadi kita hari ini Ibu ada solusi agar tadi permasalahan tadi supaya tidak Bu Nilam lagi gitu. Oke, Bu Nilam, kalau ngomongin tugas atau beban kerja atau apa sih namanya tanggung jawab yang diberikan, memang menurut Bu Nilam baiknya atau idealnya itu apa yang harus dilakukan pimpinan ketika ingin memberikan tugas kepada Bu Nilam gitu. Kalau menurut saya pribadi sih setiap guru hendaknya sih diberi kesempatan untuk secara bergantian melakukan tugas di luar tugas mengajar. Jadi misalnya untuk saat sekarang ini saya harusnya sih besok gantian nih teman-teman guru yang lain. Nanti terus bergantian. Ketika pada akhirnya kembali ke saya lagi ya nggak apa-apa juga gitu Pak. Oke, jadi intinya diberikan kesempatan dan bergantian. Jadi si guru yang lain pun merasa diberikan tanggung jawab. Mungkin mereka bisa lebih baik dari kita gitu, mungkin Bu Iya, ya. iya betul Pak. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan Bu Nilai tadi bilang idealnya seperti itu, kalau kita berbicara masalah ideal nilai itu mungkin nilai sempurna kan 10, tapi agak sulit ya kalau misalnya 10 itu kan sempurna. Mungkin 9 lah yang itu sudah nilai maksimal. Nah, kira-kira kalau berbicara hari ini atau situasi sekarang, keadaan yang Bu Nila merasakan itu
berada di nilai atau angka berapa menurut Bu Nilam? Berapa ya Pak ya? Kalau menurut saya mungkin kisaran di angka 6 ya. Ya Kisaran di kan? angka 6. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Bisa cuma angka 6 kenapa? Karena belum sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi kalau yang tadi saya harapkan ini teman-teman bisa bergantian menjalankan tugas, tapi kan ternyata belum nih. Masih keseringan saya yang ditugaskan gitu. Saya sih berharapnya setelah ini bisa lebih dari itu ya Pak, setelah ada solusinya. Oke, ketika solusi Bu Nilam berharap lebih. Kira-kira harapan kalau misalnya kita berbicara angka Bu ya atau nilai. Harapan Nilam itu sampai ke angka berapa situasi yang mengenai masalah ini? 8 atau 9 kali Pak ya? 8 atau 9, oke cukup. Oh. Ya berharap 9 lah ya biar Ya, ya. situasinya ideal. Itu menurut saya baiknya juga itu 9 itu cukup ideal gitu. Ya. Oke. Nah, Bu Nilam, kalau menurut Ibu Nilam, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk sampai ke angka 9 itu? Yang sempat terfikirkan oleh saya adalah mungkin pertama saya harus diskusi ya. Saya harus menghadap ke atasan saya, kemudian mendiskusikan masalah ini. Kemudian mungkin saya juga bisa ceritakan ke beliau tentang potensi teman-teman. Ibu ini bisa melakukan ini loh, kemudian Bapak ini jago loh di bidang ini. Sehingga yang saya harapkan setelah itu atasan saya ini bisa lebih memahami bahwa ternyata sumber daya di sekolah ini banyak, bukan hanya saya saja gitu. Dengan demikian sih saya berharap beliau mulai ini ya udah nih gantian deh karena ternyata sumber dayanya banyak kok. Komunikasi ya. Jadi Bu Nilam mencoba untuk mengkomunikasikan. Nah, kalau lihat dari kalau yang Bu Nilam rasakan atau Bu Nilam amati, kira-kira kesempatan Bu Nilam untuk mengkomunikasikan ini seberapa besar? Saya rasa sih kalau dilihat dari segi waktu ya lumayan besar ya Pak ya, dalam arti mungkin saya cuma harus mengecek jadwal atasan saya ketika beliau tidak sedang ada rapat di luar atau sedang tidak ada kegiatan, mungkin saya bisa menghadap beliau. Hanya mungkin saya harus pertimbangkan juga kira-kira bagaimana cara saya menyampaikan agar beliau tidak menanggapi hal ini secara negatif. Oke. Nah, oke Bu Nilam, tadi berarti Bu Nilam tidak ingin atasan itu menganggap Bu Nilam itu kayak kayaknya malas nih atau mungkin seperti itu. Oke. Nah, kalau itu yang Bu Nilam pikirkan, kira-kira apa nih kekuatan Bu Nilam yang bisa apa sih ya namanya, si pimpinan Bu Nilam itu tidak berpikir seperti itu? Yang bisa saya lakukan tentu pertama saya harus mempertahankan performa kinerja saya. Dalam arti beliau harus lihat bahwa apakah saya dapat tugas tambahan atau tidak, saya tetap menjalankan tugas pokok secara baik. Tidak ada penurunan sehingga beliau tidak berpikir bahwa ini Bu Nilam nggak mau ditugasin karena malas gitu. Tapi memang karena murni saya ingin supaya teman-teman juga mendapat kesempatan yang sama dan supaya saya juga tidak terlalu keteteran ya Pak ya ngerjain tugas yang terus-menerus itu. Ya, Bu Nilam berusaha kekuatan itu ingin terus menjaga performa seperti jadi si kepala sekolah itu tidak berpikir yang macam-macam gitu ya Bu ya. Iya Pak. Bakal ada hambatannya nggak Bu? Kalau hambatannya sih sebetulnya hambatannya itu kekhawatiran saya sendiri ya Pak ya. Yang tadi itu saya khawatir atasan saya ini akan menanggapi secara negatif dalam arti saya khawatir beliau menganggap bahwa saya tidak mau menjalankan tugas yang diberikan oleh sekolah gitu. Padahal sebetulnya bukan itu maksud saya. Ya, jadi balik lagi ke perasaan si pimpinan itu ya, itu yang Ibu Nilam mungkin takutkan. Iya, iya Pak. Kira-kira nih tadi kan Bu Nilam sebenarnya juga sudah punya gambaran bagaimana cara Bu Nilam itu mencapai tujuan tadi ke angka 9 itu. Nah, salah satunya komunikasi. Nah, kira-kira ada nggak rencana Bu Nilam yang lebih spesifik gitu, apa yang akan Bu Nilam lakukan gitu untuk agar tujuan tersebut tercapai? Sepertinya saya akan mulai dalam waktu dekat ini, sehingga mungkin saya akan mulai coba cari tahu jadwal beliau ya Pak ya,
Saya mulai coba cari tahu jadwal beliau, kapan beliau dalam kondisi tidak sibuk, tidak banyak yang harus dikerjakan dan tidak diburu-buru oleh kegiatan agenda lain. Mungkin ketika saat itu tiba, saya langsung akan menghadap beliau gitu, supaya masalah ini tidak terlalu lama. Ada lagi nggak kira-kira? Itu kan melihat jadwal nih. Mungkin ada lagi? Mungkin saya juga akan coba mendorong teman-teman ya Pak ya. Saya akan coba dorong teman-teman untuk mulai menunjukkan potensi mereka. Jadi bukan dalam arti bukan dalam arti cari muka, tapi untuk nih saya bisa kok melakukan ini supaya sekolah tahu nih sumber daya guru-gurunya tuh ternyata bagus-bagus gitu Pak. Oke. Jadi ada dua rencana nih yang Bu Nilam diimplementasikan. Kira-kira rencana apa yang bakal Bu Nilam tuh lakukan yang lebih utama gitu, atau yang pertama kali nih sekarang kira-kira tepat nih rencana yang mana gitu? Yang pertama saya rasa saya akan menghadap kepala sekolah dulu Pak. Saya akan berdiskusi dengan beliau dulu. Semoga sih beliau paham yang saya maksudkan. Oke. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dari hari ini sampai siap untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah? Kalau untuk berkomunikasinya sih saya harap bisa secepat mungkin. Tentu bergantung dari jadwal beliau ya Pak ya. Oke. Jadi waktunya itu menyesuaikan dengan jadwal kepala sekolah. Benar. Kira-kira dengan tadi rencana Bu Nilam yang mengkomunikasikan dan menunjukkan juga kemampuan atau performa dari teman-teman yang lain, Bu Nilam bisa melihat itu sebagai sebuah keberhasilan itu seperti apa? Patokannya atau indikatornya seperti apa? Indikatornya saya rasa ketika sekolah sudah tidak lagi hanya membebani tugas kepada saya. Dalam arti ketika atasan saya sudah bisa mendistribusikan tugas secara merata kepada teman-teman yang lain sesuai potensinya, itu baru saya anggap sudah indikator keberhasilannya. Oke, Bu Nilam. Kira-kira selain ini kan, kalau misalkan saya melihat ini Bu Nilam nanti akan mencoba untuk berkomunikasi kepada kepala sekolah. Apakah ada orang lain yang selain kepala sekolah yang Bu Nilam bisa ajak untuk berkolaborasi terhadap rencana Bu Nilam mencapai tujuan? Rencana saya sebelum saya akan menghadap kepala sekolah ini, saya akan diskusi awal dulu dengan wakil. Saya akan meminta masukan dari beliau, saran-saran tentang mungkin bahasa yang harus saya gunakan nanti bagaimana supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian saya harap juga wakil kepala sekolah ini bisa membantu saya dalam menunjukkan potensi teman-teman yang lain. Bu Nilam, rencananya sudah Ibu Nilam sebenarnya sudah Ibu Nilam pikirkan, sudah digambarkan jelas gitu juga. Nah, kira-kira bisa nggak Ibu Nilam komitmen atau konsisten gitu agar rencana Bu Nilam tuh bisa tercapai? Bisa Pak, harus bisa, karena saya yakin tujuan saya ini hanya bisa tercapai kalau saya komitmen menjalankan rencana saya sendiri. Oke, Bu Nilam. Bu Nilam, kita sudah hampir berada di penghujung sesi nih. Kira-kira yang tadi kita bicarakan, hal apa yang Bu Nilam temukan atau Bu Nilam dapatkan pada sesi ini? Jadi sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu nih ke Pak Tresna, karena saya sudah agak lebih plong sekarang, kemudian yang tadinya saya bingung nih harus gimana, kemudian rencana saya apakah akan berhasil atau tidak. Tapi setelah sesi ngobrol kita ini, saya punya tambahan keyakinan bahwa kalau misalnya memang saya mau, kemudian saya jalani dengan cara yang baik, insya Allah saya yakin tujuan saya bisa tercapai. Oke. Bu Nilam, terima kasih atas waktunya. Kalau gitu, saya ingin kita bertemu lagi mungkin ya 2 minggu lagi supaya tahu nih progresnya. Kira-kira Bu Nilam sudah seperti apa? Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi atau yang Bu Nilam harapkan itu tercapai. Gitu ya, Bu Nilam. Ya. Oke, terima kasih Bu Nilam. Terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.